Ya, buat teman-teman semua, pokoknya pesan aku jangan jauh-jauh dari Quran, jangan jauh-jauh dari Quran dan harus terus semangat untuk dekat sama Allah. Dan kalau ada teman-teman yang lagi terkena gangguan jin, kalian nggak sendirian, di luar sana juga banyak. Dan beruntung kita jadi orang Islam, jadi Muslim, semua ada solusinya. Rajin aja ruqyah, baca Qurannya, terus beramal solehnya. Karena dan satu lagi harus bisa tazkiyatun nafs, ya, kita bisa mensucikan jiwa kita, hati kita, jangan sampai ada kebencian. Iya, jadi itu sebenarnya udah terjadi beberapa dari kapan ya, udah hampir setahun inilah, hampir setahun ini. Jadi dan itu terjadi hanya kalau aku lagi ngisi sharing, lagi dakwah, atau kalau lagi distribusi sedekah gitu kan. Aku ada yayasan ya, Project Akhirat di Cloud Foundation. Jadi terjadinya pas hal itu juga, dan itu kan menjadi aneh ya buat aku, kenapa kalau aku yang lain kok si darah dari mulut ini nggak keluar, tapi kalau setiap aku dakwah atau setiap aku distribusi sedekah di Project Akhirat kok keluar darahnya gitu. Terus cek kesehatan tuh semuanya normal gitu, autoimun aku juga lagi alhamdulillah nggak bermasalah gitu kan. Jadi ada, wah kayaknya udah nggak beres nih. Terus ditambah lagi dengan banyak hal-hal yang kayak mulai ada binatang-binatang aneh gitu di rumah gitu ya, cicak-cicak gosong, terus lintah kelabang, dan tempatnya sama, jamnya sama, pokoknya semuanya serba sama gitu. Saya maghrib nanti mau harinya juga waktu itu Selasa terus, udah kelar Selasa Kamis terus gitu. Jadi kayak wah ini kayak nggak bener, kayaknya ada gangguan jin gitu, karena kan emang di Islam pun juga ada kan ya gitu. Terus akhirnya aku coba terapi ruqyah, terapi Al-Quran dengan ruqyah syariah gitu, dan ya reaksi memang ada gangguan jin ternyata. Kan kalau enggak sih kan cuma dibacain Al-Quran ya, ruqyah itu kan cuma dibacain ayat-ayat Quran, ayat-ayat untuk mengeluarkan jin dalam tubuh. Aku reaksi, jadi oh iya benar ini ada gangguan jin. Terus di situ mulai berusaha untuk ruqyah terus, dan aku pikir oke, ini mereka kan nggak suka kalau misalnya aku dakwah dan aku distribusi sedekah di Project Akhirat gitu kan, di Nikah Shop. Nah jadi aku pikir itu aja aku kencengin terus, jadi mereka pengen aku berhenti gitu kan. Dan emang mimpi buruk terus mau dibunuh lah ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi mimpi buruk tuh bangun tidur ya biru beneran gitu. Terus kayak cakar beneran gitu, udahnya ada bekasnya gitu, dan gak nyaman banget gitu rasanya. Tapi dijalanin aja gitu. Itu kan cara-cara setan untuk menggagalkan kita untuk berbuat baik, beramal soleh gitu kan. Dan aku sih ya hadapin aja lah gitu. Apa yang mereka berusaha untuk kalahkan, ya aku berusaha berjuang di situ dengan cara yang Allah ridhoi gitu. Waktu di Rukia bereaksi seperti apa berarti Mbak? Reaksinya aku langsung muntah-muntah ya, muntah, terus teriak, terus sometimes jinnya yang ngomong gitu kan ya, mungkin kayak orang bilang ini kesurupan, tapi ya kalau orang bilang kesurupan gitu, jinnya yang ngomong gitu, apa dia? Nah, banyak banyak hal gitu. Jadi reaksi terus karena kalau kata ruqyah itu mereka keluar lewat lubang-lubang, jadi bisa lewat muntah, lewat air mata, lewat pingus, lewat kentut, lewat pipis, mohon maaf lewat BAB gitu, lewat keringat gitu, pokoknya lewat lubang-lubang gitu. Dan aku reaksi jadi banyak muntah gitu. Dan alhamdulillah semakin kesini makin ringan, terus ruqyah terus ditambah dengan amal soleh. Karena kalau misalnya ruqyah aja tapi juga nggak ditambah sama amal soleh, kurang juga gitu. Terus tazkiyatun nafs juga dari diri, karena aku sadar banget nggak mungkin Allah kasih ujian ini kalau aku nggak punya dosa, pasti aku ada dosa. Karena kan di Quran jelas ya, surat Asy-Syura ayat 30 bahwa musibah itu terjadi akibat ulah tangan kita sendiri. Jadi aku pikir, aku juga nggak mau cari tahu nih, ini jin apa sih jahatin aku, atau aku suudzon sama orang, siapa sih ngerjain aku gitu kan. Enggak, udah biarin aja, ini pasti aku punya dosa, aku punya salah, jadi Allah uji ini gitu. Mau nggak aku istiqomah dakwah, mau nggak aku istiqomah tetap bantu banyak orang lewat program sedekah di Nikah Foundation, Project Akhirat gitu. Jadi malah aku jadi makin semangat lagi gitu. Itu mungkin berasalnya dikirim orang kah, atau memang ada nempel atau seperti apa gitu? Jadi kemungkinan besar jin sihir, kemungkinan juga jin penghalang dakwah. Jadi aku emang ada dua ya. Jadi memang ada jin penghalang dakwah, itu memang ada. Ini sebutan aku aja sih ya gitu, karena kan emang mereka menghalang-halangi gitu, menghalang-halangi orang-orang untuk berdakwah gitu.
ada kan jin sihir, jin yang disuruh untuk nyantet, jin pelet ya, jin yang untuk nyuruh pelet. Jadi ada kan jenis-jenis gangguan jin kan macam-macam gitu. Ada jin nasab, jin yang dari keturunan, ada lagi jin mahabbah yang untuk jin jatuh cinta, atau ada juga terus jin sihir yang untuk nyihir gitu. Terus mungkin makanya kayaknya masuk jin penghalang dakwah, karena setiap mau dakwah, dan itu nggak cuma dakwah yang kalau ke masjid gitu, bahkan dakwah online, dan itu saksinya banyak banget, itu tuh sering banget diganggu dan emang keluar gitu, pasti keluar darah. Itu batuk lalu keluar darah atau nggak ada batuk? Nggak ada batuk, jadi dari mulut aku netes aja gitu, netes darah aja, tes gitu. Jadi orang tuh mulut udah penuh kayak gitu, jadi aku harus pakai tisu gitu. Jadi sekarang kalau lagi mau dakwah udah standby tisu atau seperti tisu apa? Ya, dan rukyah dulu. Akhirnya aku bisa sholat dulu kalau mau dakwah. Akhirnya sekarang sholat dulu 2 rakaat, minta pertolongan Allah dilancarkan dakwahnya, terus baca ayat kursi, terus berdoa sama Allah dulu. Dan termasuk panitia yang undang, panitia yang ngajakin kalau online ya gitu. Pokoknya yang partneran untuk dakwah barengnya, aku minta tolong baca ayat kursi dulu ya, karena kalau lupa pasti ada aja tuh gitu. Dan mereka pun ngerasain gitu, aneh banget ya gitu. Iya aneh gitu, cuma ya kadang Allah uji dengan ini gitu. Dan ada yang bilang lebay banget apa ini itu. Kalau ngerasain pasti akan bilangnya begitu. Tapi aku yakin teman-teman di luar sana ada yang ngerasain kayak aku, yang memang diganggu sama jin, kena gangguan jin, baik itu sihir maupun ain ataupun yang lainnya ya, ada gangguan jin lainnya, tadi jin nasab dan jin mahabbah tadi yang aku jelasin, sih akan merasakan hal yang sama kayak aku. Dan memang di Islam ada, bahkan Rasulullah SAW pun juga disihirkan gitu, kan disihir sama Yahudi dan diruqyah oleh malaikat Jibril gitu. Jadi akunya sendiri juga bukan jadi yang langsung sedih terus kok aku begini, terus banyak orang-orang yang bilang Allah kok zaman sekarang nggak ada begituan apa gitu kan. Ya hello. Ini tuh dari zaman Rasul udah ada, bahkan di zaman Nabi Musa itu tuh pertarungannya tuh sama penyihir gitu kan. Terus Rasul pun juga ngasih tahu, makanya kan diajarin sama Rasul cara-cara untuk berlindung dari gangguan jin. Bahkan kalau buka baju kita diajarin untuk baca doa biar nggak dilihat sama jin gitu kan. Dan itu tuh ada gitu, Islam tuh lengkap dan ini memang ada. Dan ya buat teman-teman semua, pokoknya pesan aku jangan jauh-jauh dari Quran, dan harus terus semangat untuk dekat sama Allah. Dan kalau ada teman-teman yang lagi terkena gangguan jin, kalian nggak sendirian, di luar sana juga banyak. Dan beruntung kita jadi orang Islam, jadi Muslim, semua ada solusinya. Rajin aja ruqyah, baca Qurannya, terus beramal salehnya. Karena ada satu lagi, harus bisa tazkiyatun nafs, kita bisa mensucikan jiwa kita, hati kita, jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada yang kotor mengotori hati kita, karena itu kan memperhambat proses ruqyah, memperhambat proses kita sembuh dari jin gitu. Karena datangnya mereka kan karena adanya dosa-dosa kita, ada yang nggak benar sama hati kita mungkin gitu, ada dosa-dosa di masa lalu yang mungkin yang membuat mereka mudah, atau mungkin dikirim sama orang dan Allah izinkan itu terjadi juga bisa gitu. Dan saran aku sih, kalau misalnya kalian tahu itu sihir, nggak usah mikirin yang nyihir siapa pun. Kalau misalnya ada orang yang itu tadi ya, kadang-kadang orang-orang ada yang tahu saya lagi disantet gitu, saya lagi disitu nyari tahu siapa, nggak usah lah, nggak penting. Yang kita perlu tahu adalah Allah sudah izinkan ini terjadi, pasti saya ada dosa, Allah sudah menggugurkan dosa-dosa saya, dan mungkin ada orang-orang yang pernah tersakiti sama saya, dikecewakan sama saya, atau saya berbuat buruk, saya minta maaf. Ya jangan jauh-jauh dari Quran. Mbak, maaf tambahan, katanya sempat mengira ini COVID. Ya, COVID, dia sempat mengira COVID waktu itu. Sampai cek juga, tapi bukan, gejalanya beda sih waktu itu ya, ternyata juga bukan COVID. Dan ini beda sama, jadi yang aku sangka COVID itu sama gejala yang ini tuh beda. Pas COVID itu udah ini, jadi memang beda. Kata dokter ini sakit apa? Nggak apa-apa, aku sehat walafiat. Sampai cek semuanya level ke dokter, nggak apa-apa, sehat walafiat kamu gitu. Mau ditanya minum obat apa sekarang, autoimunnya aduh sama kurma. Jadi nggak minum obat, aku memang menghindari sekali. Maksudnya aku walaupun autoimun, ada yang teman-teman yang pada minum obat, aku menghindari sekali. Pokoknya coba yang apa rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW, aku cobain kurma ajwa, madu, habatus sauda, yang gitu-gitu aja. Alhamdulillah
sehat walaupun diganggu sama jin, tapi itu pun juga ternyata melemahkan mereka. Apalagi Allah takdirkan sekarang aku ketemu kurma ajwaliyah gitu, yang kata Rasulullah SAW bisa barang siapa yang makan kurma ajwaliyah 7 butir pagi hari akan terlindung dari sihir dan racun. Jadi aku sekarang makan ini itu dan efeknya luar biasa. Makanya beruntung banget jadi umat Nabi Muhammad tuh. Aduh, jadi orang Islam tuh alhamdulillah. Oke, sip. Ya, buat teman-teman semua, pokoknya pesan aku jangan jauh-jauh dari Quran, jangan jauh-jauh dari Quran, dan harus terus semangat untuk dekat sama Allah. Dan kalau ada teman-teman yang lagi terkena gangguan jin, kalian nggak sendirian, di luar sana juga banyak, dan beruntung kita jadi orang Islam, jadi Muslim, semua ada solusinya. Rajin aja ruqyah, baca Qurannya, terus beramal solehnya, karena dan satu lagi harus bisa tazkiyatun nafs, kita bisa mensucikan jiwa kita, hati kita, jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada yang kotor mengotori hati kita, karena itu kan memperhambat proses ruqyah, memperhambat proses kita sembuh dari jin gitu. Karena datangnya mereka kan karena adanya dosa-dosa kita, ada yang nggak benar sama hati kita mungkin gitu, ada dosa-dosa di masa lalu yang mungkin yang membuat mereka muda, atau mungkin dikirim sama orang dan Allah izinkan itu terjadi juga bisa gitu. Dan saran aku sih, kalau misalnya kalian tahu itu sihir, nggak usah mikirin yang nyihir siapa pun. Kalau misalnya ada orang yang itu tadi ya, kadang-kadang orang-orang ada yang tahu saya lagi disantet gitu, saya lagi di situ nyari tahu siapa, nggak usah lah, nggak penting. Yang kita perlu tahu adalah Allah sudah izinkan ini terjadi, pasti saya ada dosa, Allah sudah menggugurkan dosa-dosa saya, dan mungkin ada orang-orang yang pernah tersakiti sama saya, dikecewakan sama saya, atau saya berbuat buruk, saya minta maaf. Ya jangan jauh-jauh dari Quran. Mbak, maaf tambahan, katanya sempat mengira ini COVID. Ya, COVID, dia sempat mengira COVID waktu itu. Sampai cek juga, tapi bukan, gejalanya beda sih waktu itu ya, ternyata juga bukan COVID, dan ini beda sama, jadi yang aku sangka COVID itu sama gejala yang ini tuh beda, pas COVID itu udah ini, jadi memang beda. Kata dokter ini sakit apa? Nggak ada, nggak apa-apa, aku sehat walafiat. Sampai cek semuanya level ke dokter, nggak apa-apa, sehat walafiat kamu gitu. Malah ditanya minum obat apa sekarang, autoimunnya aduh sama kurma. Jadi nggak minum obat, aku memang mau menghindari sekali. Maksudnya aku walaupun autoimun, ada yang teman-teman yang pernah minum obat, aku menghindari sekali. Pokoknya coba yang apa rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW, aku cobain kurma ajwa, madu, habatus sauda, yang gitu-gitu aja. Alhamdulillah sehat walaupun diganggu sama jin, tapi itu pun juga ternyata melemahkan mereka. Apalagi Allah takdirkan sekarang aku ketemu kurma ajwaliyah gitu, yang kata Rasulullah SAW bisa barang siapa yang makan kurma ajwaliyah 7 butir pagi hari akan terlindung dari sihir dan racun. Jadi aku sekarang makan ini itu dan efeknya luar biasa. Makanya beruntung banget jadi umat Nabi Muhammad tuh. Aduh, jadi orang Islam tuh alhamdulillah. Oke, sip. Belajar. Terima kasih kepada semua guru-guru yang terus semangatin aku, dan teman-teman semua yang terus semangatin untuk ngasih kesempatan aku buat sharing, buat berbagi gitu. Karena aku butuh ini untuk sebenarnya untuk aku sendiri juga gitu. Mbak, mungkin boleh diceritain sedikit detail tentang mimpinya seperti apa? Mimpi Ataukah pernah melihat perawakan apa gitu? Iya, mimpi dikejar-kejar makhluknya serem-serem banget ya mukanya gitu. Badan itu banyak, dia segerombolan gitu, hitam-hitam, serem-serem. Dan nanti makin kesini jumlahnya makin berkurang, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti habis. Sekarang di mimpinya? Sekarang tinggal 2 dengan wujud yang sama, tapi serem-serem banget. Terus mimpi, kalau teman-teman sering mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi terbang, mimpi digigit binatang buas, didatangin binatang buas, atau mimpi tenggelam ya. Terus mimpi buruk semacam itu salah satu tanda gangguan jin. Atau mimpi bersetubuh sama itu orang, saya jinnya gitu, itu hati-hati. Itu juga kalau aku sih lebih sering yang dikejar-kejar mau dibunuh, jadi kayak rasanya mau tidur. Aku sampai takut mau tidur tuh, takut kayak aku capek nih. Nah, kalau orang mah tidur enak ya, bangun tidur sudah, aku bangun tidur capek. Jadi orang pada bangun tidur aku baru bisa tidur gitu, karena capek tidurnya. Tapi alhamdulillah makin sini makin ya udahlah, berarti Allah kasih kesempatan untuk bisa bermunajat sepanjang malam karena aku nggak tidur gitu kan. Dan ya terus aja berjuang lah. Mbak, berarti dari awalnya rame makhluk kayak di mimpinya itu, ketika melakukan ruqyah semakin lama semakin dikit jumlahnya? Ya, jadi setelah melakukan terapi Quran ya, ruqyah syariah,
Karena ada ruqyah yang nggak syariah, hati-hati. Jadi ada yang ruqyah syariah berkurang banget, dan aku juga ke badan juga enak banget, penglihatan aku jadi jauh lebih jelas, keluar darahnya juga udah nggak banyak gitu. Kucing aku keluar ya Mas, yang pesek, yang abu-abu, masukin bisa nggak Mas, tolongin, yang itu belum apal rumah. Masih baru.